Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan dalam ranah politik. Secara inti, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Indonesia adalah negara demokrasi yang tak bisa lepas dari politik. Semua warga Indonesia mempunyai hak dipilih dan juga memilih. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dalam penyelenggaraan pemerintahan dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Indonesia adalah negara hukum sekaligus negara demokrasi, dan salah satu ciri negara demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Nah, lalu bagaimana sistem politik di Indonesia saat ini? Sistem politik Indonesia merupakan seperangkat interaksi yang diabstrasikan dari keseluruhan perilaku sosial melalui nilai-nilai yang dikomunikasikan kepada bangsa dan negara Indonesia. Sistem politik Indonesia juga sudah melalui beberapa tahap perkembangan. Yang pertama ada di masa Orde Lama, yaitu masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Yang kedua, ada masa Orde Baru. Dan yang ketiga, pada masa Orde Reformasi. Sistem politik di Indonesia saat ini sudah baik, namun masih banyak beberapa pelaksanaannya yang sangat melenceng. Seperti ada banyak produk hukum yang tidak pro terhadap masyarakat karena terlalu mudah untuk mendapatkan kedudukan, dan juga penuntutan yang terlalu ringan bagi koruptor. Selanjutnya, bagaimana bentuk partisipasi politik masyarakat dalam demokrasi? Yang pertama adalah partisipasi warga atau masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Artinya, dalam kegiatan pembangunan di daerah masing-masing, perlu adanya bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing masyarakat. Yang kedua adalah partisipasi warga atau masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaan kegiatan di wilayah tertentu, perlu adanya forum yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan terhadap program di daerahnya masing-masing. Dan yang ketiga adalah partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan dan kebijakan daerah. Dalam penyusunan peraturan dan kebijakan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam penyusunan peraturan dan kebijakan daerah. Masukan tersebut dapat diberikan melalui rapat, kunjungan kerja, sosialisasi atau seminar, lokakarya, atau juga diskusi. Selanjutnya, bagaimana cara untuk menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa partisipasi politik masyarakat dalam demokrasi adalah bentuk tanggung jawab bagi warga negara? Partisipasi politik masyarakat dalam demokrasi merupakan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebagai warga negara yang berdaulat, paling tidak ada dua hal mendasar yang harus disadari masyarakat, yaitu hak dan kewajibannya. Untuk itu, cara pertama menyadarkan masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi yang merata dan intensif ke sekolah-sekolah, karena mayoritas masih duduk di bangku sekolah menengah atas, dan pada masyarakat agar masyarakat dapat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan sebagai manifestasi atas kesadaran politik yang ia miliki. Cara kedua dapat dilakukan dengan media massa yang menyajikan hal-hal positif terkait pentingnya partisipasi dalam politik. Dengan demikian, harapan terbangunnya paradigma masyarakat yang baik dan berimbang, sehingga terbangun motivasi untuk berpartisipasi dalam politik. Selanjutnya, cara ketiga dapat dilakukan dengan politik corner, di mana dibuat informasi politik yang dibentuk di tempat-tempat strategis yang sering dikunjungi, misalnya mall dan tempat keramaian lainnya. Tujuannya untuk mendekatkan segala sesuatu terkait informasi tentang politik demokrasi. Pembelajaran kasus partisipasi warga dibagi menjadi dua poin, yaitu poin positif dan poin negatif. Contoh dari poin positif adalah agresi kepentingan warga melalui survei atau pengumpulan pendapat warga, dan ada pengorganisasian
adalah kontrak politik dengan dukungan politik suara pada kandidat tertentu dan informasi belum menyebar merata ke seluruh warga. Kesimpulannya, dalam mewujudkan sistem politik demokrasi yang sebenar-benarnya, hal ini harus didukung oleh partisipasi politik masyarakat dalam demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam demokrasi merupakan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Untuk meningkatkan kesadaran akan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi dapat dilakukan dengan sosialisasi dan menyebarkan informasi positif di dunia maya seputar pentingnya berpartisipasi dalam politik. Bentuk partisipasi politik masyarakat dalam berdemokrasi dapat dilakukan dengan mengikuti pemilu dan berkampanye.